Habib, kalau ada dari santri-santriwati sudah tamat Al-Quran 30 juz, insyaAllah saya siap membawa mereka ke pesantren kami untuk mendapatkan ijazah sanad bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Bisa saja juga setelah itu kita kirim ke Madinah biar baca Quran 30 juz di Masjid Nabawi langsung bersama guru di sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Muhammad sallallahu wasallam, ya Nabi salam padamu, salam untukmu ya Habib, salam selalu, salawat Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, bersalam alaika, salawat Allah alaika, engkaulah pembawa rahmat, engkaulah penabar nikmat, engkaulah pembimbing umat, denganmu sempurna syariat Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ala Allah dan semua malaikat menyampaikan salam salawat kepada Nabi Muhammad dengan penuh takdim dan hikmat Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Siapapun senang bersalawat, hidupnya pasti lebih berkat, di dunia mendapat rahmat, masuk surga dengan syafaat ya Nabi, salam alaika ya Rasul, alaika
salam alaika. Siapapun benci bersalawat, hidupnya pasti melarat. Di dunia jauh dari rahmat, di neraka dia terlaknat. Ya Nabi, salam alaika, alaika ya alaika marhaban, wahai kekasih hati, marhaban kekasih ilahi Allah, marhaban, marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Marhaban, marhaban, wahai pengobat hati, marhaban, marhaban, marhaban junjungan Nabi Allah, marhaban, marhaban Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban Allah, marhaban, marhaban. Ku sampaikan salam salawat kepada Nabi Muhammad dengan khusyuk dan hikmat. Ku harap mendapat syafaat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ku berdiri dengan rasa hormat menyambut Nabi Muhammad, sebab keyakinanku yang kuat hadirnya ruh jasad Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, salawat Allah padamu, salawat Allah untukmu, salawat Allah selalu, salawat Allah terdahulu, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Syekh Muhammad Jabir yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Doakan anak-anak Syekh sehat, karena Syekh ini baru berjalan bersama saya kurang lebih 5 hari dan melakukan kegiatan hari ini yang ke-16 acara. Insyaallah kita akan menuntaskan 23 kegiatan di Sukamara dan Lamandau malam nanti. Yang saya hormati dan saya muliakan Habib Ali Zainal Abidin Al-Haddad selaku pengasuh Pondok Pesantren Hadadil Qulub. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita Haji Mardin sekeluarga yang beliau sudah merawat kita di pondok pesantren ini. Para ustadz, para ustazah, bapak ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Habib, alhamdulillah kita hari ini pondok pesantren kedatangan tamu yang sangat mulia, Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir ini adalah saudara kandungnya Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir dan Syekh Muhammad Jabir punya adik namanya Syekh Muhammad Rahman Jabir. Serius kan? Ini bercanda saja. Nah, ini masjid baru saja selesai. Dulu kita cuma punya musola karena berpikir anak-anak juga masih sedikit. Alhamdulillah kita kerjakan berapa hari jumlahnya? Berapa? Sampai sebulan? 3 bulan selesailah tempat ini, Syekh. Nah, masjid ini, dan kita berharap bahwa Syekh bisa nanti membacakan doa, meresmikan masjid ini, memberi tausiah, memberi semangat kepada anak-anak ini supaya dia kuat dan giat belajar, pulang bisa menjadi apa di kampungnya ini, bisa menjadi melakukan hal-hal yang mungkin nanti sudah tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak ada. Jadi ustadznya kah, jadi gurunya kah, ngurusi jenazah kah, menikahkan orang kah, ngajarin orang fikih kah di kampung sana, terserah saja. Yang penting mereka ini pulang kampung bisa manfaat, Syekh. Itu saja yang dapat saya sampaikan sih sekilas tentang pondok pesantren ini. Prinsipnya pondok pesantren ini dibangun dengan kesabaran, dengan seala kadarnya saja. Dan saya tidak paham bahwa orang tua mereka mempercayakan, menitipkan kepada kami dengan sungguh tidak banyak yang dengan biaya yang seala kadarnya saja. Yang penting mereka bisa makan, mereka bisa nyaman, mereka bisa betah di tempat ini. Doakan Syekh anak-anak ini supaya kuat, supaya mereka ini bisa tahan melewati pendidikan agama dan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Ini saja sedikit pengantar dari saya, Syekh. Saya ingin minta dengan hormat kepada Habib Ali untuk menyampaikan. Langsung saja. Habib Ali berbicara sedikit. Saya kasih 2 jam lah waktunya dari sekarang, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sallatul muhtaramin janabal qurama al-izzah. Syekhuna murabbi ruhina Al-Imam Syekh Muhammad Jabir. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal ma'ad. Mata'an Allah fi kulli hayati. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, memberikan keberkahan kepada beliau, dan mudah-mudahan hadirnya beliau ke pesantren kita menjadi penyebab pesantren ini bertambah berkah barokah. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan beliau hadir hari ini untuk yang keberkah kalinya bisa hadir di tempat yang mubarakah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, wabil khusus Wakil Ketua DPD Haji Muhammad Rahman beserta rombongan, ahlan wa sahlan juga hadir di tengah-tengah kita di pesantren kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah keberkahan sehingga mau memperjuangkan agama Allah dan membantu untuk syiar-syiar Islam, membawa para pendakwah-pendakwah, orang-orang soleh, orang-orang alim, allamah ke tempat-tempat di mana kita sangat membutuhkan. Mudah-mudahan Haji Rahman dan keluarganya diberikan pahala amal jariah yang terus mengalir, amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan Bapak Ibu sekitar pesantren dan jamaah, mudah-mudahan hadirnya pian di tempat ini menambah keberkahan tempat kami, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun nggak bisa panjang lebar karena yang diharapkan tausiahnya, ceramahnya, keberkahan ilmunya dari guru kita. Ulun cuma menyampaikan di sini Syekh alhamdulillah santrinya sabar semuanya dan mereka kebanyakan mengambil tahfidzul Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan mudah-mudahan berkah beliau yang hafidhul Quran semua kita diberikan kelancaran untuk menghafal Al-Quran. Kedua kalinya ini pesantren dibangun seadanya tanpa ada bantuan dana besar dari manapun, seadanya karena sebab kita babat hutan mulai awal bersama Haji Rahman di tempat ini. Alhamdulillah hutan belantara yang dulunya nggak ada warga, sekarang alhamdulillah ada warganya sih. Jadi kemudian pesantren ini berdiri dibantu oleh orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, dan alhamdulillah kita mempunyai ayah angkat Abah Mardin dan Haji Rahman. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kalinya cuma mengucapkan terima kasih ya Syekh bisa hadir ke pesantren kami yang sesederhana ini. Mudah-mudahan bisa hadir terus menerus bersilaturahmi kepada pesantren ini, dan mudah-mudahan juga yang hafal Al-Quran bisa dikirim ke Jakarta atau ke Mekah dengan biaya siswa yang gratis, amin. Inilah yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أن كم حرمتي كم مليكان الحبيب علي زين العابدين الحداد، بارك الله في عمركم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. Kami hormati, kami muliakan Pak Haji atas bantuannya dan persiapannya, dan kami hormati, kami muliakan saudara kami Haji Muhammad Rahman. Wasilah beliau kami berada di Kalimantan Tengah ini. Semoga perjalanan kami diberkahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali ketika bertemu santri-santriwati, anak-anak yang menghabiskan waktunya dalam ibadah dan taat kepada Allah. Itu luar biasa. Sebenarnya ulun beruntunglah bertemu kalian,
karena Allah sangat mencintai pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Bahkan dalam hadis, ya'jabullah, Allah kagum sama pemuda yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu taat seorang pemuda itu lebih baik daripada taat seorang yang sudah tua. Kenapa? Karena pemuda biasanya punya hawa nafsu yang begitu tinggi, tapi tetap melawan hawa nafsu, menghabiskan waktu dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjadi orang lebih baik daripada orang yang sudah tua. Bersyukurlah kepada Allah. Yang saya ingin sampaikan di majlis ini, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita masing-masing diberikan anugerah oleh Allah, terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berada di pesantren, di pondok pesantren Haddadul Qulub ini. Bersyukur karena kita terpilih oleh Allah dari ratusan ribu pemuda di daerah sini. Banyak orang yang menghabiskan waktu di jalan atau menghabiskan waktu dalam hal yang tidak bermanfaat. Kita tanpa perjuangan apapun, Allah yang memilih kita. Allah yang memilih kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba berada di pondok pesantren selalu dalam majlis dan taat kepada Allah. Itulah orang mukmin yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar sebentar saja, sebentar lagi dunia ini akan habis. Sebentar lagi dunia ini akan habis. Nanti ketika pindah ke alam akhirat, baru kita sadar, baru kita tahu berapa nilai kebaikan hasanat yang kita dapat saat berada di pondok pesantren. Saat meninggalkan dunia, bahkan sebelum meninggalkan dunia, seorang yang selalu istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika malaikatul maut datang untuk mencabut ruhnya, dia malah senyum dan senang sekali. Karena mau kemana? Mau bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau minta nasihat, minta amalan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, boleh tunjukkan kepada saya amalan, saya tidak perlu tanya lagi, saya tidak perlu minta nasihat lagi dari siapapun. Kasih saya satu amalan yang saya pegang teguh amalan ini sampai saya tidak perlu minta nasihat lagi atau amalan lagi. Tolong ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan amantu billah, berimanlah kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamah menjaga keimanan sampai akhir hayat. Itu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbi Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
thumma istaqamu. Kemudian mereka betul-betul menjaga ibadah dan taat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah menjaga salat, istiqamah menjaga ibadah, istiqamah menjaga zikir, istiqamah membaca Al-Quran sampai akhir hayat. Saat akhir hayat ketika malaikat turun untuk mencabut ruhnya, kata malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. La takhafu, jangan takut. Karena biasanya saat malaikatul maut turun, biasanya saat sakratul maut itu agak takut dia mau meninggalkan dunia. Merasa khawatir, takut keluarganya juga. Dia ketika melihat ayah, ibu, fulan mau meninggalkan dunia, sedih, nangis, betul ya? Malaikat turun, tenang, la takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih, enggak ada kesedihan lagi. Wa abshiru bil jannah, memberikan kabar gembira kepada seorang hamba yang istiqamah di jalan Allah. Sebelum meninggalkan dunia, saat sakratul maut, malaikat turun memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannah, kamu ahli surga, tenang. Membawa surga. Karena itu banyak orang saleh sebelum meninggalkan dunia biasanya mereka tersenyum. Kenapa? Melihat malaikat. Malaikat memberikan kabar gembira, tenang. Banyak kisah cerita orang saleh saat meninggalkan dunia, beliau nubrul, tapi bukan bersama keluarganya, nada. Saya kenal salah satu kakek di Madinah, ketika beliau akhir hayat, tiba-tiba senyum dan nubrul. Lagi di mana ini? Ayo, masuk. Lama saya nunggu. Keluarganya kaget. Umi ngobrol sama siapa ini? Gak ada orang. Dia ngatusi, ayo, mana? Anda tunggu ini. Saya nunggu, lama ketemu. Ayo, silakan. Saya nunggu dari tadi. Sebentar lagi, anak-anak sudah tahu ini. Oh, ini malaikat kata dia. Saat itu dia senyum. La ilaha illallah. Saat itu meninggal. Malaikat turun memberikan kabar gembira. Udah mulai kebahagiaan yang abadi. Tidak ada kesedihan lagi. Yaitu hayatul abadiyah, hayatul akhirah. Tinggal sabar sebentar di dunia. Menjaga ibadah, menjaga istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak yang mengajak kita, hawa nafsu, syaitan, banyak musuh kita di dunia. Ingin menarahkan kita ke jalan yang tidak ridai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu dipaksa, perlu istiqamah, sabar dan doa. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, berikan anugerah kepada kami agar saya istiqamah di jalan-Mu sampai akhir hayat. Karena hari ini kita berada di pondok pesantren atas izin Allah. Tapi Allahu a'lam, kita tidak tahu sampai kapan kita menjaga salat, ibadah dan majlis. Sampai kapan? Apakah sampai akhir hayat atau tidak? Minta kepada Allah, mohon ya Allah, anugerah ini ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, jagalah anugerah ini kepada kami sampai akhir hayat. Tolong, jangan sampai hilang itu nikmat iman ya Allah. Jangan sampai hilang nikmat taat ya Allah sampai akhir hayat. Itulah harapan seorang mukmin. Karena itu ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering menyuruh pada sahabat untuk membaca doa ini. Dan Rasulullah sendiri sering membaca doa ini. Kata Anas bin Malik, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا بهذا الدعاء. Sering membaca doa ini. Apa doanya? يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agama-Mu. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agama-Mu ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama-Mu ya Rabbal Alamin.
Itulah harapan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menyuruh sahabat untuk membaca doa ini. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," ketika sahabat mendengar doa ini, sahabat kaget ini. Kenapa Nabi SAW mengajarkan doa ini? Kira-kira mungkin Rasulullah melihat sesuatu dari kita yang tidak sah, yang tidak enak. Khawatir kita tidak lanjut berjuang bersama Rasulullah atau tidak menjaga ibadah, atau kenapa Rasulullah meminta kita berdoa agar selalu tetap istiqamah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, awatakhafu alaina?" Awatakhafu alaina? Rasulullah takut, khawatir. Maksudnya apa Rasulullah? Khawatir apa? Khawatir kami tidak terus berjuang bersama Rasulullah, khawatir kita tidak menjaga ibadah dan taat. Kenapa ya Rasulullah? Tujuannya apa? Mereka bertanya. Mungkin ada sesuatu yang pernah Nabi SAW melihat sambil menyuruh kita membaca doa ini. Nabi SAW berkata, "Innal qulub," bayangkan, "Innal qulub," qalbu itu antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan hati. Minta kepada Allah. Karena hati saja, hati kita sendiri, kita tidak memiliki hati. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Kadang-kadang semangat menjaga ibadah salat qiyamul lail, kadang-kadang malas. Kadang-kadang semangat membaca Al-Quran beberapa juz setiap hari, kadang-kadang sulit. Kadang-kadang semangat membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Duduk membaca zikir dengan khusyuk 100 kali bahkan lebih, senang dengan senang hati, nikmat. Kadang-kadang sulit karena hati kita saja kita tidak memiliki hati kita. Hari ini senang kita di pondok pesantren, senang kita di masjid, tapi besok Allahu a'lam. Karena itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah karena nikmatul din, nikmat agama itu nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling utama, nikmatul din. Allah menciptakan alam semesta ini untuk apa? Untuk nikmatul din saja. Untuk agama. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala din. Hidupkan kami atas keadaan iman, wafatkan kami atas keadaan iman ya Rabbal Alamin. Jadikan saya hamba salih ya Rabb, selalu dalam taat kepadamu sampai akhir hayat. Ya Allah, jadikan saya hamba salih yang selalu dalam taat kepadamu sampai akhir hayat. Kalau itulah harapan dan tujuan, selalu memohon kepada Tuhan, minta kepada Allah. Kalau itu tujuannya, jangan sampai tinggalkan doa kepada Allah. Jangan bergantung diri, jangan bersandar kepada diri sendiri, karena kita dhaif, lemah, dhaif. Seperti yang tadi sampaikan, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Jangan bersandar kepada diri, jangan bersandar kepada ilmu, jangan bersandar kepada kekuatan kita, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat. Minta kepada Allah, bantulah saya ya Allah, karena la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya apa la hawla wa la quwwata illa billah? Kata seorang sahabat, la hawla menerjakan taat, tidak bisa menerjakan taat. Wa la quwwah, tidak memiliki kuat untuk menjauhkan diri dari maksiat kecuali atas izin Allah. Berarti taat tidak bisa mengerjakan, maksiat tidak bisa menjauhkan tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah mohon, ya Allah ulun minta mohon agar selalu dalam taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Selalu berdoa dan husnuzan, insyaAllah Allah yang memberikan taufik. Kami berada di pondok pesantren, Allah yang memilih kita, berarti Allah mencintai kita. Ini salah satu tanda husnul dhan. Allah yang memberikan taufik kita berkumpul di majlis ini.
Allah yang memilih kita di pagi hari ini kita berkumpul, berarti Allah berkenan menerima kita ya Rabbal Alamin. Semoga kita berkumpul lagi di dalam surga, amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi saksi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb kita semuanya yang ada di masjid ini, di pondok pesantren Haddadul Qulub, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah bagi kita semua agar selalu istiqamah dalam taat kepada Allah sampai akhir hayat. Ya Allah, hidupkan kami atas keadaan iman, wafatkan kami atas keadaan iman, akhir hayatkan kami husnul khatimah, akhir hayat kami dengan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Jadikan akhir hayatkan kami ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah. Ya Allah, atas izinmu kami berkumpul di pondok pesantren Haddadul Qulub ini. Ya Allah, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong ulun minta tolong, tahu ulun enggak? Ulun minta tolong jangan tinggalkan doa ini yang tadi sampaikan. Ya muqallibal qulub, kalau bisa setiap sujud baca doa ini. Kalau sempat setiap sujud setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kalau sempat baca doa ini baca, kalau enggak sempat biasa setiap salat nafilah baca. Karena itu harapan yang paling utama agar kita tetap terus istiqamah sampai akhir hayat. Setiap ada waktu doa yang mustajab, ambil kesempatan. Setiap ada waktu Allah mengabulkan doa kita, jangan tinggalkan. Antara azan dan iqamat, habis selesai salat fardu, sepertiga malam, ketika hujannya turun, setiap waktu doa yang mustajab, ambil kesempatan. Walaupun sedikit, minta hajatul dunia maupun hajatul akhirah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat mencintai seorang hamba yang selalu berdoa, selalu memohon kepadanya. Allah mencinta seorang hamba itu. Kenapa? Karena orang yang minta terus, artinya dia tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Minta terus karena tidak memiliki. Mohon maaf kalau dalam perjalanan pernah lihat enggak gemis yang minta? Betul enggak? Kenapa orang miskin minta? Karena apa? Karena dia miskin, betul enggak? Itu biasanya begitu. Orang yang minta karena dia tidak punya, meminta sesuatu yang dia tidak memilikinya. Orang yang berdoa minta kepada Allah karena dia merasa enggak memiliki apa-apa. Karena itu seorang yang tidak berdoa itu orang sombong, karena merasa miliki semua, miliki agama, miliki harta, miliki hidayah, miliki taufik. Minta apa? Tidak butuh apa-apa. Itu orang sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang paling sombong orang yang tidak berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa, aku ijabah doa kalian. Terus, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang merasa sombong, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan mereka masuk ke api neraka. Karena merasa di dunia bisa atur sendiri, dunia maupun akhirat, agama, salat bisa atur sendiri. Enggak bisa. Karena itu setiap langkah, setiap hajat, setiap waktu, setiap saat minta kepada Allah. Karena itu doa Rasulullah SAW banyak sekali. Banyak doa Rasulullah. Di pagi ada doa, masuk rumah ada doa, keluar dari rumah ada doa, pakai baju ada doa, lepas baju ada doa, makan ada doa, setelah makan ada doa, hajat ada doa. Banyak doa dari Rasulullah SAW.
Doa minta dunia, doa minta untuk keluarga, doa untuk anak, doa untuk agama, doa untuk harta, doa untuk sehat, doa semuanya banyak doa dari Rasulullah SAW. Artinya apa banyak doa? Banyak sekali. Artinya Allah bin seorang hamba selalu meminta kepada Allah. Minta sehat, minta afiat, minta harta, minta anak, minta hajat, minta kepada Allah. Allah mencintai seorang yang selalu meminta. Kata syair, قال الله يغضب إن تركت سؤاله وابن آدم حين يسأل يغضب. Ketika seorang ibnu Adam, dia kaya, mampu, sahabat saya, kalau saya minta terus, hari ini minta tolong, dia bantu. Besok minta lagi, ya bisa bantu. Lusa minta lagi, Pak Haji tolong saya butuh 10 juta. Oh ya Syekh siap. Nah, dikasih. Besok datang lagi. Maaf ada kebutuhan lagi Pak Haji. Pak Haji mampu misal dikasih. Minggu depan datang lagi. Oh mohon maaf. Ya mohon doanya enggak ada ya. Lihat Syekh dari jauh-jauh. Oh kayaknya mau minta ini. Langsung lari. Betul enggak? Itu biasa. Kata syair, Ibnu Adam hina yus'alu, ketika meminta terus dari Ibnu Adam, dia marah. Wallahu marah ketika tinggalkan permintaan dari Allah. Coba terbalik dia. Kalau kita minta terus dari anak Adam, dia marah sama kita. Walaupun dia dekat sama kita, walaupun dia mampu, marah. Terbaliknya Allah marah kalau kita tinggalkan doa, tinggalkan minta. Allah suka orang yang selalu minta. Setiap hari, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Ya Allah tolong, ya Allah tolong salat ini agar dijaga. Tolong anak saya ya Rabb, ya Allah perbaikilah anak kami. Saya tidak bisa mendidik anak ya Allah, saya tidak bisa. Ya Allah saya punya hajat usaha ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah saya bikin bangun salat qiyamul lail ya Allah seperti orang-orang salih ya Rabb. Saya mau baca jaga qiyamul lail, tolong bangunin saya ya Allah. Ya Allah bangunin saya. Ya Allah tolong berikan hidayah agar saya menjaga salat 5 waktu ya Allah. Selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih banyak kisah, banyak cerita yang saya mau sampaikan, semoga bermanfaat. Yang terakhir, punya teman saya naik pesawat di luar negeri dari Madinah, dakwah bersama guru di pesawat. Kurang lebih perjalanannya 3-4 jam. Dia khidmat membantu gurunya selama perjalanan. Dia merasa senang sekali. Alhamdulillah, kesempatan ini saya bersama Syekh selama di pesawat, dekat sama Syekh, menjaga Syekh. Ya, insyaAllah nanti saya mau tanya Syekh, banyak ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah, ini kesempatan selama perjalanan, berdua saja kesempatan. Kata beliau ketika saya naik pesawat, tunggu sebentar, ketika terbang insyaAllah nanti anak buka. Syekh mulai baca doa us-safar. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah. Dan doa 10 menit, 20 menit, 30 menit. Saya nunggu Syekh selesai biar saya ngobrol. Sampai pesawat linding. Gak sampai gitu. Doa karena doanya mustajab, jangan berdoa. Usahakan. Walaupun sedikit, setiap waktu doanya mustajab, jangan tinggalkan. Khususnya yang paling utama, minta hidayah, minta taufik, minta istiqamah. Semoga kita selalu dalam agama sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Barakallahu fikum. Semoga ya Rabb kita berjumpa lagi melihat anak-anak sudah hafal Quran 30 juz. Habib, kalau ada dari santri-santriwati sudah tamat Al-Quran 30 juz, InsyaAllah saya siap membawa mereka ke pesantren kami untuk mendapatkan ijazah sanad bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Bisa saja juga setelah itu kita kirim ke Madinah biar baca Quran 30 juz di Masjid Nabawi langsung bersama guru di sana.
biar nanti ketika selesai balik lagi ke pondok ini, balik lagi ke kampung masing-masing untuk apa? Untuk mengajak masyarakat, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan agama, memberikan kebaikan manfaat kepada umat Islam semua. Karena orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairal jazaa. Barakallahu fikum. Hadha minni wal afu minkum. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Syekh, mudah-mudahan ilmu yang diberikan berkah barokah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita sesuai doa beliau atau amal yang beliau berikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.